Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Pak Taufik Santosa. Maaf mengganggu waktunya ya Bu Tuti ya. Gak apa. Saya Kira-kira simpen sok kita deh. Atasnya tinggal diulangin deh, kayak kan dipotong. Tapi kan dikat. Iya. Ai sok. Ibu kudu kerja sata waktu bok mana? Terserah wae teh. Bok simpen sak. Oke, sok. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya ya. Saya meminta Ibu untuk diobservasi oleh saya. Boleh. Dalam rangka kebutuhan saya dalam calon guru penggerak. Kita calon guru penggerak. Ibu Tuti mengajar pelajaran apa Ibu? Geografi dong. Geografi di kelas? Di kelas 10. Di kelas 10 ya. Nah, sebelum Ibu mengajar nih di pertemuan selanjutnya, saya ingin bertanya, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Saya dalam tujuan pembelajaran minggu depan, saya peserta didik dapat mengidentifikasi prinsip geografi melalui fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik bisa memahami konsep geografi dengan menggunakan contoh nyata. Di antaranya, salah satu di antaranya ya, konsep geografi itu kan ada 10 nih. Nah, di antaranya anak bisa memberikan contoh nyata tentang konsep lokasi, ya. Membedakan konsep lokasi antara lokasi absolut dan lokasi relatif. Membedakan lokasi absolut dan lokasi relatif ya. Kira-kira area pengembangan yang akan Ibu capai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut apa Bu? Peserta didik mampu untuk menyajikan hasil analisis karena tujuannya adalah menganalisis dan mengidentifikasi, selanjutnya menganalisis. Nah, pengembangan kedepannya setelah siswa mampu mengidentifikasi, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis dalam berbagai media, bisa dalam tulisan, bisa gambar, bisa video maupun audio atau poster. Bagi siswa dapat menyajikan dalam berbagai media ya, video, audio, poster dan lain sebagainya ya Bu ya. Strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Yang pertama, siswa diberikan pertanyaan pemantik yang terbuka untuk dijawab oleh peserta didik. Yang kedua, peserta didik menjawab persoalan-persoalan yang harus dikerjakan atau secara kelompok secara kelompok itu berdasarkan tingkat kesulitannya, berdasarkan berdasarkan perbedaan kontennya, itu bisa dari video, bisa dari file yang diberikan oleh saya dikirimkan, atau bisa melalui gambar atau tulisan, karena memang di kelas anak itu di kelas tadi itu terdiri dari ragam kemampuan belajar, ragam gaya belajar, ragam minat dan bakat begitu. Jadi berbagai strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut. Ya, sangat lengkap sekali strateginya ya Bu ya. Iya, semoga. Mudah-mudahan saat pembelajaran nanti Ibu dapat merasa puas dalam pembelajaran nanti terhadap apa yang akan Ibu lakukan ya. Tetap semangat Ibu. Iya, Terima kasih atas wawancara hari ini. Mudah-mudahan observasi ini menjadi salah satu arah bagi Ibu dalam pengembangan Ibu di masa depan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sekarang siapakah di antara teman kalian yang tidak hadir? Nizar. Oke, Nizar. Kenapa Nizar? Beliau itu calon atlet ya? Iya. Oke, terus Widian kenapa? Sakit. Yang tidak hadir. Mudah-mudahan semua jadi menjadi atlet profesional ya. Amin. Dan mudah-mudahan Widianti cepat sembuh ya. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, siapa yang masih ingat materi yang dipelajari di minggu lalu? Ayo. Definisi geografi. Oke, definisi geografi. Cung, siapa yang bisa? Ya. Oke, kamu. Geografi menurut Ikatan Guru Geografi Indonesia tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan melalui konteks keruangan. Oke, bagus. Siapa lagi belajar apa lagi? Ayo, Cung. Yang masih ingat. Ayo. Aspek geografi. Oke, siapa yang mau? Yang masih ingat aspek geografi, ayo. Ayo. Ya. Oke, Puput. Aspek fisik sama aspek sosial. Jadi aspek geografi itu terdiri dari aspek fisik dan aspek sosial. Siapa yang bisa mencontohkan aspek fisik? Siapa? Oke, Ami, siapa? Ayo, contohkan. Aspek fisik adalah ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer dan biosfer. Oke, Ibu pikir kalian sudah paham ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menunjukkan pada kalian ya. Kita akan belajar apa ya? Oke. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar masih kelanjutan dari pelajaran kemarin. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pembelajaran diskusi, jadi kita nanti akan diskusi. Oke. Nah, melalui pembelajaran diskusi kelompok yang akan mengakomodir. Jadi mengakomodir itu menampung suara kalian ya. Untuk pengamat fisika,
kemudian silahkan kalian dari video tersebut mungkin kalian akan timbul sebuah pertanyaan. Apa yang akan pertanyaan itu boleh apa aja? Ya, yang muncul dari video tersebut. Boleh amati dulu videonya, nanti silahkan kalian jika ada pertanyaan. Ya, boleh. Udah bisa kebuka semuanya? Sudah. Oke. Nih, Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, betul. Ya, Cung yang mau bertanya. Oke, Putri. Apa faktor yang menyebabkan peristiwa itu terjadi? Oke, apa faktor yang menyebabkan peristiwa itu terjadi? Oke, siapa lagi yang mau bertanya bagian cowok? Coba dong, cowok dong. Ayo cowok ini ya, oke. Fadil ya. Oke. Oke, di mana peristiwa itu terjadi? Terus yang lainnya? Cacan titik. Cacan titik ya, Cantika. Apa dampak peristiwa tersebut? Oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama berproses untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, oke. Ibu sudah menyiapkan media belajar untuk kalian pelajari ya. Bisa dari buku, silakan bukunya dibagikan ya. Oke, bukunya dibagikan. Oke. Dan tidak lupa kalian duduk berdasarkan kelompok. Ya, ayo berdasarkan kelompok. Ini kelompoknya sudah ya, nanti bisa jalan sini ya kalau kalian ke depan ya. Ya. Jalannya cukup lapang. Udah segitu? Ya. Oke. Oke. Udah bisa didengar, bisa kalian dengarkan lagi. Ya. Kalian sekarang berkelompok untuk. Nah, Ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk mempelajari 10 konsep geografi dan 4 prinsip geografi. Nah, sumber belajar kalian bisa dari buku dan juga bisa dari video, tergantung sukanya kalian melalui apa ya. Oke. Yang pertama, kelompok pertama dari mana dulu? Ya, dari sini ya. Dari sini ya. Oke. Kelompok pertama itu tugasnya adalah tentang prinsip geografi ya. Tugasnya prinsip geografi yang prinsip deskripsi dan interrelasi. Oke. Didengerin ya anakku sayang. Ya, oke. Ya. Kelompok kedua. Ya. Kelompok kedua itu ya ke belakang biar coba diduluin ya. Kelompok kedua itu masih prinsip, yaitu prinsipnya itu deskripsi, morologi dan persebaran. Kemudian kelompok 3, Ami dan kawan-kawan masuk ke konsep geografi. Konsep geografi ya dari lokasi, jarak dan morologi. Kemudian kelompok 4 siapa? Ya,
Kalian dalam waktu selama 20 menit silakan berdiskusi, dan gue yakin kalian karena sudah jago-jago bisa membuat PPT secara sederhana ya. Nanti kalian kalau sudah selesai bisa ditampilkan presentasi di depan. Nah, kalau yang tidak bisa lewat PPT, bisa siapa yang tidak akan menggunakan PPT, lebih suka pakai karton atau apa? Siapa? Siapa? Semuanya mau PPT atau lewat, ada yang mau lewat karton? Dilan lewat apa? Nulis aja, oke. Nah, kebetulan kalau nulis supaya tulisannya kelihatan gede, ini ibu udah sediakan karton. Nah, boleh di sini ditulis sama kamu ya, supaya gede-gede. Nah, supaya kelihatan sampai ke sana ya. Oke. Nah, tulis di sini. Ya. Oke. Silakan kalian mulai kerja ya. Selama 20 menit. Oke. Di waktu ya. Oke, silakan ya. Udah biasa nih. Oke. Ya, silakan kalian kembali mengerjakan ya. Oke.
Waktunya sebentar lagi. Ini jalan anak. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira? Nggak ada kesulitan bikin tugasnya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Taufik, kita bertemu kembali di pembinaan 5 dan pada saat ini Pak Taufik akan melakukan proses coaching kepada adik-adik guru yang berada di rutin ya. Jadi silahkan Pak Taufik melakukan proses coaching. Saya di sini hanya sebagai pendamping Pak Taufik saja, tentu saja tidak akan ikut dalam prosesnya. Silahkan nikmati proses coaching. Ibu Tuti, terima kasih sudah hadir di sini dalam acara coaching. Kemarin saya sudah melihat bagaimana ibu mengajar di kelas ya. Nah,
Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ya tidak terganggu dengan apa yang kita lakukan. Iya. Setelah Ibu mengajar kemarin ya, saya ingin bertanya beberapa hal. Apakah belajar dan sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Ada beberapa yang belum sudah. Ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum. Ada beberapa yang belum. Apa yang belum ya? Ini barusan banyak anak masih Keaktifan anak masih kurang. Kira-kira motivasi tersebut kira-kira disebabkan apa? Mungkin karena ini ya. Boleh motivasi keaktifan anak itu dipengaruhi oleh motivasi yang tentunya kebanyakan kalau saya melihat secara umum mereka itu kurang tahu apa yang mereka inginkan. Betul apa yang mereka inginkan. Jadi belum mengetahui tujuan hidup mereka. Ya, apa yang mereka inginkan dari pembelajaran itu. Nah, kira-kira kalau agar mereka lebih mengetahui apa yang mereka inginkan, usaha apa yang akan dilakukan? Saya akan mengajak ngobrol mereka dulu. Saya akan secara personal, saya akan melakukan ngobrol. Terus kemudian saya lebih jauh saya akan ingin mengetahui minat mereka, keinginan mereka, terus pilihan mereka, sehingga kedepannya saya bisa tahu harus bagaimana mereka atau harus apa mereka itu maunya seperti apa. Maunya seperti apa? Jadi berdasarkan apa yang diinginkan ketika belajar ya. Nah, menurut Ibu, ketika mereka belajar kemarin, kira-kira berapa persen umumnya anak-anak tersebut mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan? Kalau di sekolah ya, kalau saya presentasi baru misalkan 65% atau sekolah kalau dari satu range jadi 110 mungkin baru 6,5. Nah, berarti dari 1 sampai 10 itu ada 3,5 yang belum tercapai. Untuk mencapai hal tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan di pembelajaran selanjutnya? saya akan mencoba metode pembelajaran baru ya. Pembelajaran baru Ya. ya? Terus untuk yang keduanya saya akan mencoba untuk membawa model, bukan model, oke? Metode dan cara yang lebih baik gitu lah. Cara yang lebih baik. Cara yang lebih disenangi mereka. Yang disenangi, kira-kira cara yang lebih disenangi untuk oleh anak-anak kira-kira apa Bu? Cara yang menurut Ibu, anak akan sangat senang nih dengan hal ini. Lebih mencapai aktivitas Iya. karena tadi kan yang masalahnya menurut saya adalah keaktifan. Jadi intinya adalah bagaimana melibatkan anak-anak itu terlibat dalam pembelajaran. Saya ingin membuat model pembelajaran yang akhirnya mereka itu merasa bermakna, mereka itu bermakna pembelajaran itu buat mereka. Nah, Melibatkan ya. mereka, Kemarin kan ketika Ibu mengajar ya anak-anak terlibat, ada yang menggambar, terus ada yang mempresentasikan. Nah, kira-kira selain hal itu apa yang dilakukan nanti? Kan tadi sudah terlibat, Ya, terlibat. sudah terlibat, tapi kan yang terlibat itu masih 65%, Ya. skalanya masih 0,5 dari Apakah ada kendala di peralatan dan lain sebagainya? yang kendalanya itu adalah masih ada personal anak sendiri. Personal anak sendiri. Masih anak itu masih ada yang malu. Ada yang masih merasa bahwa malu untuk ke depan ngapain terus Merasa malu untuk ke depan. yang harus dilakukan nanti pede mau yang Jadi untuk meningkatkan percaya diri siswa tersebut, nah
Ibu mencoba untuk berbicara secara personal Ya, udah. Ada yang mau kan bicara secara personal terus nanti kemampuan yang sama walaupun cara yang berbeda, di tempat kerja juga berbeda. Jadi kalau lebih memfasilitasi mereka. Jadi dengan memfasilitasi mereka. Ada orang yang seperti saya, ada anak yang seperti tadi lah, seperti yang kemarin ada anak yang tidak bicara, tapi ya di menggambar gitu ya. Kan memang setiap orang itu tidak seperti ini, tidak. Jadi saya akan fasilitasi nih anak kalau yang nggak mau bicara mungkin bisa selain menggambar bikin tulisan. Jadi dengan mereka bikin poster dan tulisan, anak-anak jadi bisa untuk menjelaskan ke depan nantinya. Ribet untuk menjelaskan ke depan. Jadi tidak terlalu diam lagi dan malu di depan. Ya. Karena tindak lanjutnya sudah Ibu rencanakan, mudah-mudahan rencana tindak lanjut tersebut dapat Ibu implementasikan di kelas secara baik nantinya. Terima kasih atas observasi hari ini, mudah-mudahan Ibu tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, mungkin nanti saya akan setelah saya mengaplikasikan ini mulai minggu depan saya akan coba mengimplementasikan kemudian setelah saya terapkan kepada anak saya nanti akan beritahu bahwa saya sudah berhasil. Ya, mudah-mudahan dulu berhasil. Saya tunggu kabarnya Ibu ya. Terima kasih Bu Ai, terima kasih atas pendampingannya. Luar biasa, alhamdulillah ya. Pak Taufik sudah diikuti, dikeluarkan banyak potensinya, ya sehingga tentu keberhasilan dari ini akan dilihat sama Ibu Tuti nanti. Makanya tadi bilang katanya mau mau setelah saya ternyata melakukan itu ada hasilnya, saya mau istilahnya oh iya dengan metode ini ternyata nggak berhasil. Baik, terlihat bahwa apa yang dilakukan Pak Taufik itu sudah mengarah dan mampu menjadi potensi dari Pak Taufik. Jadi coaching itu kan memang bermanfaat dari potensi mereka Pak Taufik sendiri dan Pak Taufik sendiri. Gimana perasaan Ibu ketika di coaching sama Pak Taufik? Itu kalau saya kalau tidak seperti ada observasi saya itu seolah di apel iya tapi dengan coaching jadi saya lebih merasa setara gitu. Nah iya jadi kita setara jadi saya merasa berintegrasi itu dan saya lebih bisa agak terkait dengan istri. Betul. Artinya luar biasa ya mendengarkan dari perspektif dan sangat menjadi menjembatani dari studi ini dan itu apa yang dikatakan itu benar. Jadi sepertinya ini sudah selesai dan terima kasih Bu Tuti sudah menjadi rekan baik dan luar biasa. Semoga sama-sama suksesnya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Aris. Ya baru ya bertemu lagi ya. Assalamualaikum.